Nah, itu artinya bahwa orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, perhatikan ini, orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, perhatikan, yang pertama, pintu pencobaan itu sedang menanti. Jadi perhatikan orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, perhatikan, pintu pencobaan sedang menantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan orang lain sedang menunggunya. Orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, salah bertindak dan salah berbuat sedang menantinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu berhati-hati kalau kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Orang juga yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, salah langkah dan salah jalan sedang menunggunya. Nah, Bapak dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan tidak menginginkan kita salah langkah, salah jalan. Tuhan tidak menginginkan kita jatuh dalam pencobaan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup dalam sesuatu hal yang pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang merugikan orang lain. Maka dengan demikian firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua pada pagi hari ini. Mengapa kita harus mencukupkan diri? Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh di dalam berbagai pencobaan ini. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi pada akhirnya adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya. Firman Tuhan katakan di ayat yang 9. Kebinasaan atau neraka sedang menantinya. Jadi orang yang tidak pernah merasa puas itu dengan apa yang ada padanya. Apapun caranya, dia akan kerjakan. Karena apa? Karena sesuatu hal keinginan yang pengen dipuaskan. Maka dan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menegur saya dan kita semua pada pagi hari ini. Supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa saya dan kita semua harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang kedua adalah karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3, ya. Tetapi orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hapa dan yang mencelakakan, yang mengelemkan manusia ke dalam keruntuhan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang kedua, mengapa firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua tentang masalah kecukupan ini adalah karena akar dari segala kejahatan itu, perhatikan, akar dari segala kejahatan itu adalah karena cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mau katakan kepada kita bahwa uang itu salah, uang itu dosa. Bukan itu yang salah, tetapi karena pikiran kita, motivasi kita yang salah, maka uang itu menjadi suatu berhala bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa seringkali kita menyaksikan atau melihat yaitu lebih berharga uang daripada manusia. Kalau kita misalnya perhatikan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Jadi uang itu lebih berharga daripada manusia. Misalnya kita melihat bahwa orang rela membunuh. Karena apa? Karena uang. Orang rela juga misalnya adalah menjual diri atau menjadi pelacur. Itu karena apa? Karena uang. Orang rela menipu, berbohong. Demi apa? Demi uang, Bapak Ibu. Orang juga rela mencuri demi uang. Orang rela bermusuhan bertahun-tahun
misalnya dalam keluarga atau siapapun. Itu karena apa? Demi uang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena akar daripada segala kejahatan itu adalah cinta uang. Orang banyak membunuh hanya karena uang 100 juta, 50 juta, rela menghilangkan nyawa sesama. Orang rela menipu, orang rela korupsi, orang rela menjual dirinya. Karena apa? Semua karena uang. Mengapa seringkali kita menyaksikan atau melihat yaitu lebih berharga uang daripada manusia? Kalau kita misalnya perhatikan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Jadi uang itu lebih berharga daripada manusia. Misalnya kita melihat bahwa orang rela membunuh. Karena apa? Karena uang. Orang rela menjual diri atau menjadi pelacur. Itu karena apa? Karena uang. Orang rela menipu, berbohong. Demi apa? Demi uang, Bapak Ibu. Orang juga rela mencuri demi uang. Orang rela bermusuhan bertahun-tahun, misalnya dalam keluarga atau siapapun. Itu karena apa? Uang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena akar daripada segala kejahatan itu adalah cinta uang. Orang banyak membunuh hanya karena uang 100 juta, 50 juta, rela menghilangkan nyawa sesama. Orang rela menipu, orang rela korupsi, orang rela menjual dirinya. Karena apa? Semua karena uang. Nah, ini perlu berhati-hati kita, baik anak-anak muda dan juga kita sebagai orang tua. Perlu berhati-hati untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Kita juga melihat di ayat yang ke-9 itu adalah kita terlalu memikirkan tentang uang dan uang. Kita menghabiskan waktu kita hanya untuk yaitu uang. Misalnya waktu kita untuk istirahat, kita pakai untuk mencari uang. Misalnya waktu kita untuk bersama ngumpul dengan keluarga, kita pakai untuk mencari uang. Misalnya apa lagi? Waktunya untuk sukacita misalnya, senang-senang bersama dengan keluarga, kita pakai untuk cari uang. Juga misalnya adalah semua hari, dari Senin Tuhan telah berikan kita kesempatan untuk mencari uang. Senin sampai Sabtu, tetapi sampai Minggu juga kita rampas itu untuk mencari apa? Uang. Yang ada di pikiran kita semuanya uang dan uang dan uang. Firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua pada pagi hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan di gereja ini, kita diingatkan pada pagi hari ini untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena apa? Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi waktu istirahat pun dipakai untuk cari uang. Waktunya mengumpul bersama dengan keluarga dipakai untuk mencari uang. Waktunya untuk datang ke gereja memuji memuliakan Tuhan dirampas untuk apa? Untuk uang. Nah, firman Tuhan mengingatkan saya kita semua pada pagi hari ini supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita mesti ingat, waktu kita hadir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Demikian juga nanti pada saat kita akan mati meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa apa-apa. Maka kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri, ayat firman Tuhan katakan tadi di apa di sini? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Matthew Henry mengatakan bahwa jangan bodoh dengan menggantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal materi dunia. Tetapi ingat, kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan kita tidak bawa apapun sedikit ketika kita pergi nanti. Jangan gantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal materi dunia. Ada orang baru sukacita, baru bahagia, baru bisa senyum kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, murung terus mukanya. Nah, itu karena apa? Karena menggantungkan kebahagiaan kita dengan materi. Bukan karena kita memiliki Allah yang hidup. Nah, itu sesuatu hal yang salah dan keliru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat yang bagus
mengatakan di sini bahwa berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan sangat indah pada akhirnya. Sekali lagi, berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, tetapi mesti kita ingat bahwa indah pada akhirnya. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, akan ditambahkan kepada. Mari kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Sumber segala berkat, sumber segala sesuatu itu berasal daripada Dia. Maka demikian, mari kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami. Tuhan telah menegur kami. Tuhan telah menasihatkan kami melalui firman Tuhan yang telah kami renungkan, yang telah kami baca pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi pedoman kami untuk terus hidup dalam kecukupan apa yang ada pada kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.